Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, serta kepada teman-teman yang kami banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi perkuliahan mengenai proses kebijakan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Ramadan dengan NIM 2202816, lalu ada Sherlina dan Nurliani dengan NIM 2202920, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Triandi Sugihartandi dengan NIM 2204968. Adapun poin penting yang akan dibahas pada materi kali ini, di antaranya, 1. Ada konsep dasar proses kebijakan pendidikan. Lalu yang kedua ada model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Apa itu kebijakan pendidikan? Menurut Monahan, dalam Syafaruddin 2008, kebijakan atau policy secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga. Sehingga dengan hal itu, mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Abidin 2006, menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sementara menurut Dun tahun 99, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Carter V. Good tahun 1959 memberikan pengertian kebijakan pendidikan atau educational policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Lalu selanjutnya, apa itu proses kebijakan pendidikan? Jadi, yakni proses atau tahapan yang dilalui dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Nah, adapun tahapan-tahapan tersebut atau proses kebijakan pendidikan diantaranya yang pertama ada perumusan, lalu yang kedua ada implementasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Pembahasan ini akan dilanjut oleh rekan-rekan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan memaparkan mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Seperti yang kita semua telah ketahui, bahwa pada dasarnya kebijakan itu dikeluarkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Begitupun dengan kebijakan pendidikan, sehingga dalam setiap tahapan proses kebijakan pendidikan perlu diperhatikan betul termasuk pada tahap perumusan ini. Perumusan kebijakan pendidikan haruslah tepat serta rencana dan program yang akan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, teori model perumusan kebijakan pendidikan ini perlu dipahami betul terutama oleh semua pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan itu sendiri.
Terdapat beberapa model perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama, model kelembagaan, model sistem, model rasional, model inkrementalis, model penyelidikan campuran, model proses, dan model teori elit. Yang pertama, model kelembagaan. Model ini bersifat tradisional, di mana fokus pembuatan kebijakan ini hanya difokuskan kepada lembaga pemerintah. Keunggulannya yaitu masyarakat dapat diayomi oleh pemerintah melalui pembentukan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kekuasaan yang sah. Sedangkan kelemahannya, tidak ada perhatian terkait hubungan antara institusi dan konsep dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya adalah model sistem. Model ini merupakan model dengan proses pembuatan yang mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak terkait kebijakan itu sendiri bersama pemerintah. Masyarakat dimintai pendapat dan aspirasi terkait kebijakan yang akan dibuat. Sehingga inilah kelebihannya, yaitu demokratis. Sedangkan kelemahannya, keefisienan dalam proses pembuatan kebijakan, seperti banyaknya memakan waktu karena prosesnya yang cukup panjang. Lalu yang ketiga ada model rasional, yang merupakan model yang mengutarakan pendapat bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai perancang kebijakan harus menetapkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sehingga kelebihannya, kebijakan yang ditetapkan akan sesuai dengan kondisi lapangan, namun pada model ini terdapat kelemahan, yaitu keterbatasan rasionalitas manusia dan pembuat kebijakan itu sendiri. Lalu ada pula model inkrementalis, yang merupakan model yang digunakan hanya pada waktu tertentu, tidak dapat digunakan dalam masa yang berkelanjutan, karena sifatnya memperbaiki atau memodifikasi kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam perumusannya juga tidak menggunakan proses yang bertahap. Selanjutnya adalah model penyelidikan campuran, yang merupakan model perumusan kebijakan dengan menggabungkan dua model, yakni model rasional dan inkremental. Karena penemu model ini setuju terkait pemahaman dua model tersebut, namun menemukan beberapa kelemahan dari kedua model itu. Sehingga model ini merupakan model yang efektif dalam perumusan kebijakan karena dalam perumusannya melihat situasi dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang yang luas dan sempit. Selanjutnya ada model proses yang merupakan model perumusan kebijakan yang terorganisir, terstruktur karena terdapat langkah-langkah atau proses tertulis dalam pembuatannya, yakni dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan program, perumusan rancangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sehingga kekurangan dari model ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses perumusan kebijakan. Lalu yang terakhir ada model teori elit, yang beranggapan bahwa perumusan kebijakan hanya ditentukan oleh para kelompok elit, sehingga kebijakan publik bersifat top-down, yakni dari atas dan diikuti oleh masyarakat bawah, yakni dari kelompok massa. Sehingga masyarakat biasa hanya bisa menerima dan menjalankan kebijakan sesuai yang telah disahkan. Berikutnya implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan terdiri dari yang pertama struktural, kedua prosedural dan manajerial, 3 perilaku, 4 politik. Pertama struktural. Pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian, dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya. Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cenderung kaku. Yang kedua, prosedural dan manajerial. Pendekatan ini lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan dibandingkan penataan struktur pelaksana, sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan. Yang ketiga,
Perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah perilaku manusia. Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik. Yang keempat, pendekatan politik. Lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperhambat penerapan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi. Berikutnya, evaluasi. Evaluasi kebijakan merupakan analisis yang dilakukan selama kegiatan berlangsung dan biasanya evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. Yang bertujuan apakah kegiatan yang dilakukan itu bisa dilanjut seperti semua atau ada koreksi untuk agenda kegiatan selanjutnya. Tujuan evaluasi ini untuk meninjau proses kegiatan yang telah dilakukan agar mengetahui di mana letak kegagalan dan keberhasilan sesuai target yang diinginkan. Dalam evaluasi kebijakan pendidikan, agar mengetahui nilai dari kebijakan pendidikan dapat ditinjau dari 3 komponen yang diantaranya administratif, yaitu prosedur kebijakan yang berfokus pada finansial, kedua yudisial, yaitu memfokuskan atau mengukur sesuatu berlandaskan hukum yang sifatnya terikat, dan yang terakhir politik, yaitu mengatur pertimbangan dari kebijakan. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu efektivitas dari kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Kedua, mendapatkan sebuah informasi yang objektif serta akurat yang didapatkan dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan. Dari hal tersebut dapat diperoleh informasi apakah kebijakan yang diimplementasikan mendapatkan kesuksesan atau tidak. Dan yang terakhir, menghindari pengulangan kesalahan yang sama yang diperoleh dari hasil evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan dan telah dilakukan evaluasi serta telah diberikan suatu tanda agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali pada pengimplementasian kebijakan yang akan diadakan pada waktu mendatang. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai proses kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.